Kita mulai, Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Pembina Komunitas Belajar Sedalamda, Ibu Rini Kuswiastuti, MPD. Yang kami hormati penggerak Komunitas Belajar Sedalamda, yang kami hormati Ibu dan Bapak narasumber pada kegiatan Komunitas Belajar siang hari ini, dan yang sangat kami banggakan, Ibu dan Bapak guru hebat dari seluruh Nusantara. Pertama-tama perkenalkan, saya Fitria Mulyasari, Ketua Komunitas Belajar SDN Gelam 2, sekaligus yang akan menjadi moderator pada kegiatan kita siang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan webinar siang hari ini, marilah kita bersama menundukkan kepala sejenak, seraya memanjatkan doa, agar kegiatan kita siang hari ini dapat membawa berkah untuk kita, untuk anak didik kita, juga untuk pendidikan di Indonesia. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya Ibu dan Bapak hari ini? Boleh memberikan reaction pada Zoom-nya masing-masing yang menunjukkan kabar Bapak dan Ibu di siang hari yang luar biasa ini. Ya, baik. Terima kasih Ibu dan Bapak atas reaction-nya. Selamat datang pada kegiatan webinar pertama dari komunitas kami, Komunitas Sedalamda, yang merupakan komunitas yang digagas oleh Bapak dan Ibu Guru di SDN Gelam 2 di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Adapun kegiatan kita di siang hari ini bertajuk pembuatan media pembelajaran dan video pembelajaran interaktif yang tentunya diharapkan akan membantu Ibu dan Bapak guru dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas masing-masing. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu, sebelum kita memulai paparan materi dari para narasumber, kita akan menyimak sedikit sapaan dari Ibu Pembina Komunitas Belajar Sedalamda, yaitu Ibu Rini Kuswiastuti MPD. Kepada Ibu Rini, disilakan untuk mengambil tempat. Bu Fitri Mulyasari selaku moderator webinar kali ini. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama sekali yang saya hormati, ini yang saya banggakan para narasumber kita, yakni Bapak Afif Ardiansah SPD dan Bu Nur Hafisa SPD. Juga tak lupa moderator kita Bu Fitri Mulyasari yang kami hormati selaku moderator untuk webinar kali ini. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena limpahan rahmat hidayah dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai siang hari ini kita masih diberikan semangat, kesehatan, nikmat untuk melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada peserta webinar kali ini. Saya sebetulnya kaget sekali ya. Kita ini mengadakan webinar ini pertama kali ya ada regulasi baru seperti ini. Ternyata alhamdulillah saya bersyukur sekali, luar biasa sekali
Ternyata saya lihat sampai detik ini tadi pesertanya beludak sekali. Ini patut kita syukuri bersama. Ternyata para guru kita sangat antusias sekali, semangat sekali ingin merubah paradigma pendidikan ya. Memang tema kali ini adalah pembuatan media belajar dan video pembelajaran interaktif. Bapak Ibu sekalian ya yang saya hormati, ilmu pengetahuan itu memang dinamis, berubah mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu kualitas pendidikan juga perlu kita tingkatkan seraya dengan kemajuan iptek, seperti contohnya pada kali ini nanti kita akan melihat adanya pembelajaran digital atau pembelajaran interaktif yang akan dipaparkan oleh teman kita nanti Bu Hafiza, maaf Bu Nur Hafiza ya. Dan nanti ada media pembelajaran yang disampaikan oleh teman kita juga Pak Afif ini ya. Mudah-mudahan nanti dalam kita melaksanakan kegiatan webinar yang pertama kali ini kita tetap diberikan semangat, diberikan kelancaran sampai terakhir nanti. Dan saya ucapkan selamat dan terima kasih juga untuk peserta webinar kali ini. Sungguh luar biasa, saya senang sekali ini bisa menjadi inspiratif bagi guru-guru yang lain atau sekolah-sekolah yang lain jika ingin mengadakan webinar selanjutnya. Ini merupakan langkah awal yang bagus sekali untuk kedepannya, untuk kualitas pendidikan kita di masa yang akan datang. Saya kira itu harapan kami, mudah-mudahan nanti di kegiatan nanti tidak ada halangan, semuanya happy, senang ya. Kita enjoy aja, tidak ada tekanan paksaan. Semuanya senang karena ingin tahu, kita sharing dengan teman sebaya kita. Itu aja saya kira prakata dari saya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, disampaikan terima kasih kepada Ibu Rini Kuswiastuti MPD selaku pembina dari komunitas belajar SDN Gelam 2. Baik, untuk berikutnya kami akan memulai kegiatan webinar di siang hari ini, Ibu dan Bapak sekalian. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa Bapak Ibu melalui kolom chat. Mungkin di antara Bapak Ibu bisa menuliskan dari manakah asal Bapak Ibu sekalian? Mungkinkah ada yang berasal dari jauh sekali di luar Kabupaten Sidoarjo? Karena kita tahu Ibu dan Bapak ya, jadi ketika kita mengakses PMM, kita bisa hadir dalam kegiatan webinar seluruh rekan-rekan guru di Indonesia. Baik, saya akan melihat beberapa yang ada di kolom chat yang sudah menuliskan. Ya, wah, ternyata ada yang dari Jakarta juga, ada yang dari Sulawesi Tenggara, luar biasa. Kita sapa teman-teman yang dari Sulawesi Tenggara, dari Tulungagung, dari Bogor, dari Sulawesi Barat, bahkan dari Ambon. Wah, luar biasa. Baik Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih atas antusiasmenya dalam mengikuti kegiatan webinar Komunitas Belajar Sedalamda. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Pembina kami, bahwa webinar ini adalah webinar pertama. Namun demikian, kegiatan Komunitas Belajar Sedalamda telah dimulai sejak tahun 2023. Di awal video tadi, ketika Ibu dan Bapak masuk pada ruang Zoom meeting, mungkin Bapak Ibu bisa melihat beberapa foto kegiatan komunitas kami. Baik Ibu dan Bapak sekalian, untuk menyingkat waktu, mari kita bersama menyambut narasumber kita yang pertama. Beliau adalah Ibu Nur Hafiza, Eskom SPD,
Beliau merupakan lulusan guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Sidoarjo. Sehari-hari Ibu Nur Hafiza berdinas sebagai guru kelas 5 SDN Gelam 2 dan beliau juga menjadi narasumber dalam beberapa kegiatan di tingkat gugus, bahkan juga menjadi narasumber pada kegiatan para dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Mari kita beri aplaus yang meriah, kita sambut Ibu Nur Hafiza SPD. Terima kasih Bu Fitri atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Perkenalkan saya Ibu Nur Hafiza dari SDN Gelam 2. Mohon izin saya share screen. Baik, terima kasih waktunya. Saya Ibu Nur Hafiza mengajar di kelas 5 SDN Gelam 2. Saya juga lulusan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo tahun 2023. Untuk profil saya, yaitu saya beralamatkan di Perumahan Surya Garden 2, Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Saya lulusan dari S1 Teknik Informatika Unsida dan S1 PGSD Universitas Terbuka. Di tahun ini alhamdulillah bisa mengikuti seleksi CPP atau calon pengajar praktek angkatan 11. Jadi nanti ada seleksi berikutnya, mudah-mudahan bisa lolos, mohon doanya nggih Bapak Ibu. Oke. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang media pembelajaran interaktif atau yang biasa kita kenal dengan MPI, di mana MPI itu suatu bentuk alat atau sarana yang dirancang untuk membantu proses pembelajaran dengan memungkinkan interaksi antara pengguna dan materi pembelajaran. Kita sebagai seorang guru tentunya sangat memperhatikan bahwa media pembelajaran itu sangat penting bagi peserta didik kita, terutama karena peserta didik kita itu bervariasi dengan berbagai potensi dan kita harus bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Oleh karena itu, sebagai guru harus bisa membuat media pembelajaran interaktif dengan tujuan meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik melalui penggunaan teknologi atau fitur-fitur yang memungkinkan adanya respon atau partisipasi langsung dari pengguna. Kita ketahui bersama bahwa peserta didik kita itu sudah zamannya sudah menguasai teknologi. Jadi kita sebagai guru juga menyesuaikan kebutuhan mereka. Kalau memang mereka dapat belajar dengan mudah menggunakan teknologi tersebut, maka kita harus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Apa sih ciri khasnya dari MPI atau media pembelajaran interaktif? Yang pertama yaitu responsif. Jadi media ini merespon tindakan atau input dari pengguna. Kemudian yang kedua ada partisipatif, yaitu peserta didik nanti aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada adaptif, yaitu menyesuaikan konten atau tingkat kesulitan berdasarkan kemampuan atau respon pengguna. Yang keempat, multimedia, yaitu menggabungkan berbagai elemen multimedia. Jadi di dalamnya MP itu ada teks, ada gambar, ada audio, dan video untuk menyajikan informasi materi pelajaran agar mudah dipahami oleh peserta didik. Dan yang terakhir adalah aksesibilitas, yaitu media ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun dibutuhkan oleh peserta didik kita. Adapun contoh aplikasi MPI yang sering kita jumpai, ini sedikit dari beberapa contoh yang kita sering gunakan. Pada masa pandemi ya, kita sering sekali menggunakan aplikasi tersebut. Ada Canva, ada Kahoot, ada Google Classroom, ada Duolingo, ada Quizzes, ada Nearpad, dan Scratch. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi tentang media pembelajaran menggunakan Canva.
Jadi Canva itu platform desain grafis yang memungkinkan pengguna, itu terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang desain grafis. Jadi tidak harus mereka itu lulusan informatika desain grafis gitu, tidak harus. Jadi tanpa latar belakang tersebut, mereka bisa menggunakan dengan mudah dan cepat dalam mendesain pembelajaran. Adapun beberapa fitur dalam penggunaan umum dari aplikasi Canva yaitu pembuatan desain grafis, sosial media grafik, desain presentasi, kolase foto, penyuntingan foto, logo dan identitas merek, kartu undangan dan ucapan, infografis, desain e-book dan materi publikasi, dan juga kita bisa berkolaborasi tim menggunakan aplikasi Canva. Jadi berbagi pengalaman Bapak Ibu Guru, saya sudah mengimplementasikan pembelajaran interaktif menggunakan Canva itu di kelas 5 di tahun 2023 kemarin. Jadi anak-anak sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini dalam misalnya kita membuat sebuah poster. Nah, anak-anak bisa menggunakan HP, membawa HP sendiri dari rumah, kemudian mereka mendesain poster yang nantinya dikumpulkan dalam satu kelas, nanti akan dibuatkan flipbook untuk poster tersebut dan bisa di-upload di perpus digitalnya SDN Gelam 2. Jadi semua bisa didokumentasikan di situ untuk referensi bagi siapapun yang berkunjung ke perpustakaan SDN Gelam 2. Tidak hanya poster, namun video-video terkait tentang P5, tentang video kegiatan pembelajaran sehari-hari, itu kita juga didokumentasikan di perpustakaan Gelam 2. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan sebuah contoh secara langsung. Bagaimana sih penggunaan Canva dalam pembelajaran sehari-hari? Sudah bisa terlihat, Bu Fit, materi saya? Oke, baik. Ini saya coba membuat media pembelajaran interaktif, ini menggunakan Canva, yang nantinya itu bisa kita ekspor berbasis web. Jadi nanti ada tombol navigasi di sini. Saya ambil materi tentang organ pencernaan manusia, muatan pelajaran IPA kelas 5. Kita tekan next. Nah, di dalam materi ini terdapat beberapa menu, yaitu ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada video pembelajaran, dan ada LKPD atau lembar kegiatan peserta didik. Kalau kita klik ke tujuan pembelajaran, pembelajarannya yaitu melakukan simulasi dengan menggunakan gambar atau bagan atau alat atau media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem pencernaan yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuhnya dengan benar. Kita lihat di sini ada beberapa tombol, ada tombol home atau gambar rumah di sini, ini untuk kembali ke menu awal. Kemudian ada preview untuk kembali ke lembar sebelumnya, ada next untuk kembali ke halaman untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Kita coba klik next. Pada materi ini mengenal organ pencernaan manusia disajikan sebuah gambar. Jadi biar anak-anak itu tertarik untuk mempelajari materi, tidak hanya monoton buku bacaan. Jadi mereka bisa akses langsung di dalam HP atau laptopnya masing-masing. Kita coba kembali ke menu utama. Kemudian ada selain ada materi, ada menu video. Jadi video kita klik, kita langsung bisa memainkan video tersebut. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas
Nah, kita bisa sisipkan juga video di dalam pembelajaran tadi. Kemudian selain video, kita juga bisa memberikan secara langsung untuk LKPD-nya. Jadi LKPD yang saya gunakan di sini yaitu LKPD-nya ini biasanya untuk setiap kelompok. Jadi saya, misalnya di kelas saya itu ada 7 kelompok. Saya membuatkan link sebanyak 7 kelompok, nanti dikerjakan secara kolaborasi di dalam satu kelompok. Jadi satu kelompok, satu link dengan anggota pesertanya masing-masing. Jadi video ini, jadi LKPD ini kita linkkan ke aplikasi Canva-nya langsung. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti anak-anak atau peserta didik kita bisa langsung mengisi nama kelompok dan langsung berdiskusi secara online menggunakan link yang sama. Jadi nanti di sini bisa bergabung. Kalau misalnya satu kelompok ada 4 peserta, berarti di sini ada 4 akun yang ada di sini. Mereka saling melengkapi LKPD yang ada di link tersebut. Contohnya seperti ini linknya. Baik Bapak Ibu, itu tadi contoh dari penggunaan aplikasi Canva yang sudah saya implementasikan. Nah, mau tahu cara membuatnya bagaimana? Jelas mau Iya, dong, ingin Hafiz. tahu, Bu. Baik, cara membuatnya, kalau aplikasi Canva kan sudah kita kenal dalam sudah kita gunakan sehari-hari ya pembelajaran. Caranya yaitu kita buka aplikasi Canva terlebih dahulu yang pertama ya. Kemudian kita pilih template-nya yang presentasi. Nah, presentasi di sini kemudian kita pilih mau presentasi yang mana, tinggal pilih template-nya saja. Sebagai contoh ini ya, kita pilih salah satu, kita klik. Nah, ini sudah tampil seperti ini. Caranya mudah, tinggal klik, tinggal mengganti judulnya sesuai dengan kebutuhan kita. Mau membuat media pembelajaran apa? Misalnya tentang sistem peredaran darah manusia. Oke. Kita tinggal atur tulisannya biar tidak terlalu besar. Kita juga bisa mengatur warna tulisannya. Untuk kelas 5, kebetulan saya mengajar di kelas 5. Nah, ini covernya terlebih dahulu. Tadi kan ada kita menjumpai dengan tombol next. Bagaimana sih caranya membuat tombol next? Tombol next itu kita pilih di elemen, kita klik ya elemen, kemudian kita ketik saja. Kalau mau cari tombol next, kita ketik next. Nah, akan muncul beberapa menu next di sini. Kita lihat semua. Kita pilih salah satu yang menurut kita itu mudah dipahami oleh anak-anak muda dan gambarnya bagus ya, biar anak-anak itu tertarik. Kita sesuaikan ukurannya, kemudian kita taruh di sini misalnya. Oke. Yang terlihat ya. Oke, ini halaman pertama. Terus bagaimana sih cara menyisipkan gambarnya? Untuk gambarnya kita ke menu. Nah, di sini di elemen juga, kalau peredaran darah, ya kita ketik aja peredaran darah manusia. Nah, seperti ini. Kita tambahkan gambar. Nah, ya. Kemudian untuk menambahkan halaman. Bagaimana caranya untuk menambahkan halaman? Jadi kita menambahkan halaman, di sini ada tambahkan halaman. Terus desainnya bagaimana? Desainnya kita pilih di menu desain. Kita kembali ke menu desain. Kita cari desain, kalau misalnya tidak sesuai dengan ini, kita cari yang lain. Yang di bawahnya sini juga ada. Kita misalnya ambil salah satu contoh desainnya.
Kemudian pilih satu, tambahkan sebagai halaman baru. Nah, dia akan muncul di halaman kedua. Tadi di halaman pertama kita sudah memasukkan tombol navigasi, yang ini fungsinya nanti biar anak-anak itu interaktif, biar anak-anak bisa menekan tombol ini ke halaman kedua. Jadi halaman kedua, misalnya tadi tentang menu-menu pembelajarannya apa saja. Kita gunakan gambar yang menarik agar siswa kita itu lebih semangat dalam menggunakan aplikasi ini. Oke, ini kita hapus. Sekarang kita cari gambar tujuan pembelajaran, yaitu sama di elemen sini ya. Elemen, kita cari shapes-nya dulu. Shapes itu bingkainya kita. Untuk memasukkan tombol menu tadi, kita pilih shape-nya sesuai dengan selera Bapak Ibu. Misalnya ini. Oke. Nah, kita mau berapa menu di sini? Kalau tadi seperti di contoh ada 4 menu ya. Kita buat satu dulu, nanti tinggal copy paste menunya. Kemudian bagaimana cara menambahkan teksnya? Teksnya kita cari menu teks di sini atau dengan simbol T di sini. Kita klik, kita tambahkan teks di sini. Tujuan pembelajaran. Ini biar warnanya tidak, kita ganti putih. Nah, kita sesuaikan ukurannya di sini. Oke. Kemudian untuk menambahkan menu yang lain tinggal copy paste saja. Kita klik tujuan, kita tekan tombol shift pada keyboard, kita klik lagi background-nya atau sheet-nya, kemudian klik kanan, kita gabungkan. Nah, kalau sudah digabungkan, dia digeser kemanapun tulisan dan shapes-nya ikut bergeser. Kemudian kita tambahkan lagi, tinggal klik ini tadi, klik kanan, kemudian salin, klik kanan, tempel. Dia sudah muncul 2 menu di sini. Oke, menu selanjutnya adalah materi pembelajaran. Selanjutnya, video pembelajaran, dan yang terakhir adalah LKPD. Kita sudah membuat 4 menu. Kalau untuk menambahkan tombol navigasi, sama seperti tadi, kita cari tombol next, atau bisa copy yang di sini. Ini kan sudah ada next. Kita copy, kita salin ya, klik kanan, salin, kemudian kita taruh di sini, tempel. Ini untuk menuju halaman berikutnya. Kemudian ada tombol satu lagi untuk kembali ke halaman sebelumnya, yaitu kita cari preview. Ya, ada di sini preview. Kita mau pakai yang mana? Misalnya ini ya. Tinggal kita sesuaikan, kita taruh di sini. Kita tambahkan menu satu lagi, yaitu menu home. Untuk apa? Menu home untuk kembali ke halaman pertama, atau yang disebut biasanya kita sebut dengan beranda. Kita ketik saja home atau rumah. Nah, kita pilih bebas mau yang mana. Misalnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya biar tombol-tombol ini berfungsi? Kalau hanya sekedar ditaruh saja di sini tanpa adanya tautan, tidak akan berfungsi. Caranya yaitu kita klik dulu halaman yang pertama. Kita tadi sudah menyisipkan tombol next. Maka next ini mau kemana? Ke halaman mana? Jadi kita ke halaman 2, maka kita klik next. Kemudian kita klik titik 3 ini. Kemudian kita klik tautan. Nah, kita mau ke halaman kedua. Jadi kita cari
halaman 2 yang di sini nomor 2, kita klik. Nah, kalau sudah, klik selesai. Oke. Kemudian yang di sini, yang di halaman 2, ini kita buatkan halaman masing-masing sebanyak ini ya, ada menunya berapa. Untuk home, ini kan ke halaman 1. Jadi kita klik, kemudian klik titik 3, kemudian tautan ke halaman 1. Jangan lupa diklik selesai ya, biar tersimpan. Kemudian yang preview. Preview ini juga kembali ke halaman 1. Kebetulan ini contohnya 2 halaman. Jadi kita klik, kemudian kita tautkan ke halaman 1. Maaf. Ke halaman 1 juga. Selesai. Next ini ke halaman 3. Tautan. Halaman 3 belum buat ya. Saya buat 1 halaman lagi. Oke. Klik tanda 3, tautan, kemudian halaman 3. Nah, kita coba di halaman 3 kita menautkan 1 video. Video di sini kita bisa menggunakan video yang ada di dalam aplikasi ini atau kita linkkan di YouTube. Kita biasanya mencari videonya di YouTube. Jadi misalnya ini, ya. Ini tinggal kita hapus saja. Ini kita ganti video. Kita ambil video dari YouTube. Caranya yaitu aplikasi, ada menu aplikasi di bawah sendiri, kita klik. Kemudian kita cari YouTube. Nah, ini kita cari YouTube, kita klik dulu YouTube-nya. Kemudian kita cari sistem peredaran darah manusia. Tekan enter. Nah, di sini sudah langsung otomatis kita nyambung ke YouTube-nya. Kita pilih salah satu, tinggal diklik saja. Nah, videonya sudah tampil di sini. Kita sesuaikan. Oke, sampai di sini kita coba membuat webnya. Ini kita copy saja ya. Copy, di blok semua dulu, klik kanan, salin, kita taruh di halaman 3, klik kanan, tempel. Ini harus dirubah tautannya, karena tadi di halaman 2, sekarang berarti ini kita hapus karena kita membuat 3 halaman misalnya. Terus yang preview berarti ke halaman kedua. Jadi kita klik dulu previewnya, ada edit tautan atau simbol pensil, kita klik. Nah, ini kita ganti ke halaman kedua. Nah, ini halaman 2, kita klik, selesai. Untuk yang home tetap semua kembali ke halaman 1. Nah, misalnya kita sudah membuat 3 halaman atau 3 slide. Kemudian bagaimana caranya biar tampil seperti di web? Jadi caranya adalah kita klik bagikan. Nah, bagikan di sini kita klik titik 3 atau lainnya. Kita klik, kemudian kita cari yang situs web. Kita klik di sini. Nah, ini kita klik konversikan menjadi situs web. Kita tunggu. Nah, kalau sudah, kita klik lanjutkan. Nah, kita buat di sini. Misalnya, ini kita linknya kita buat apa? Organ, nah, sistem peredaran darah manusia. Oke. Oke, kemudian kita deskripsikan di sini media pembelajaran interaktif dengan materi sistem peredaran darah manusia. Kita publikasikan, kita klik.
Kita bisa salin webnya untuk disebarkan atau di-share ke WA-nya murid kita atau kita lihat situs webnya. Kita coba, kita tekan tombol next, kemudian next. Nah, videonya, sebentar videonya belum tampil. Nah, ini mungkin karena template ya, karena saya tadi juga pengalaman seperti ini, jadi kita ganti template baru bisa, seperti yang sudah jadi tadi. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi contoh dari media pembelajaran interaktif. Saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, mungkin bisa memberikan masukan kepada saya atau kita saling berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semuanya. Wah, baik, terima kasih Bu Hafiz. Kita beri tepuk tangan dulu ya Terima Bapak kasih, Ibu. Bu. Bu Hafiz sangat luar biasa. Tadi yang sudah disampaikan oleh beliau adalah bagaimana ya membuat media pembelajaran interaktif ya berbasis media presentasi dengan menggunakan Canva. Jadi ketika link ini nanti dibagikan kepada siswa, begitu menurut Bu Hafiz tadi, nanti seolah-olah anak-anak sedang menggunakan aplikasi begitu ya, tinggal pencet next dan preview. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, saya yakin ada banyak hal yang ada di benak Bapak Ibu, mungkin ingin ditanyakan kepada Bu Hafiz ya, tapi kita simpan terlebih dahulu supaya nanti kita bisa ajukan pertanyaannya bersama-sama setelah narasumber kita yang kedua menyampaikan materinya begitu Bapak dan Ibu. Baik, untuk narasumber kita yang kedua adalah Bapak Muhammad Afif Ardiansyah. Saya undang untuk ke depan begitu. Baik, Pak Afif ada di tempat, boleh nyalakan mikrofonnya Pak Afif. Oke, cek. Oke. Masuk suaranya. Ya, terima kasih Pak Afif. Baik, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, Pak Afif adalah guru PJOK di SDN Gelam 2 ya Bapak Ibu. Jadi selain mengajar sebagai guru PJOK di SDN Gelam 2, Pak Afif ini juga merupakan seorang pelatih futsal. Nah, yang sehari-harinya di lapangan, ternyata beliau juga bisa menjadi seorang konten kreator ya Bapak Ibu. Jadi Pak Afif ini menghandle tim publikasi bagian YouTube sekolah. Jadi beragam video di YouTube maupun di sosial media sekolah kami yang membuat adalah Pak Muhammad Afif Ardiansyah. Baik, untuk waktu dan tempat, kami persilakan Pak Afif memperkenalkan diri secara lebih detail dan juga memulai untuk menyampaikan materinya. Disilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan Waalaikumsalam. datang. Selamat siang untuk seluruh guru hebat se-Nusantara. Sebenarnya ini sangat kaget sekali karena peserta yang masuk itu sangat jauh di luar yang kita perkirakan. Jadi alhamdulillah sekali hari ini bisa terlaksana. Semoga nantinya bisa lancar sampai akhir. Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini, saya mohon izin untuk melakukan share screen. Baik, sudah tampil? Oke, ini adalah profil saya. Nama lengkap saya adalah Muhammad Afif Ardiansyah. Saya biasanya dipanggil Pak Afif. Ya, itu yang biasa dikenal oleh warga sekolah. Atau biasanya karena F ini sedikit susah, panggilannya menjadi Pak Afif, pakai P. Ya. Kemudian untuk pendidikan saya lulusan dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan SMA saya di SMA Negeri 4 Sidoarjo.
Kemudian status. Nah, ini mungkin saya kelihatan masih junior sekali, tapi alhamdulillah saya sudah dikasih istri satu, dan ini sedang OTW atau perjalanan, anak saya mau satu. Ya, semoga semuanya selamat. Kemudian alamat saya tinggal di Dusun Jetis, Desa Sidodadi, RT 9 RW 4, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian kalau ingin tahu lebih dekat, bisa kunjungi sosial media saya di Instagram dengan nama Afif Ardiansyah. Nah, jadi Bapak Ibu, eh, untuk video pembelajaran ini adalah ada kaitannya kita kolaborasi dengan media pembelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur Hafizah. Jadi ketika kita sudah menyiapkan media pembelajaran, model pembelajaran dengan yang sangat menarik, jika itu tidak dipublish, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi maksud dari pembuatan video pembelajaran ini adalah yang paling utama bagi sekolah kami itu adalah untuk memfasilitasi wali murid. Kenapa memfasilitasi wali murid? Karena kita tahu wali murid di sekolah kita juga banyak yang sangat sibuk, mulai dari pagi sampai ketemu malam bekerjanya. Nah, oleh karena itu kita maksimalkan di sosial media milik sekolah. Nah, dari situ wali murid bisa memantau dan mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan anaknya selama bersekolah. Jadi tidak perlu kita sebagai wali kelas, jenengan sebagai wali kelas untuk selalu laporan, tapi dengan hanya memberikan link-link sosial media di grup wali murid, itu akan mempermudah panjenengan memberikan informasi kepada wali murid tentang kegiatan anak-anak selama di sekolah. Kemudian tujuan yang kedua selain untuk memfasilitasi wali murid, sebenarnya dengan pembuatan video pembelajaran ini, dengan kita upload ke beberapa sosial media milik sekolah, itu akan menjadi branding buat sekolah. Itu akan menjadi baju buat sekolah, bahwa di sekolah kita itu tidak hanya diam. Di sekolah kita itu aktif melakukan kegiatan. Jadi andai kata kita sudah memiliki kegiatan yang beragam, yang sangat menarik, tetapi tidak diimbangi dengan publikasi yang baik, mungkin bagi masyarakat luar, sekolah kita hanya diam saja atau jalan di tempat. Nah, sehingga ketika kita melakukan publish atau publikasi di berbagai sosial media milik sekolah terutama, itu akan memberikan kostum lah di sekolah kita, itu tentang, oh sekolah ini ternyata memiliki kegiatan seperti ini, tanpa harus masyarakat luar itu langsung interview tanya ke sekolah. Jadi melalui sosial media, karena di era modern ini hampir semua orang sudah menggunakan sosial media dan penyebaran informasinya juga sangat cepat. Bahkan ini yang saya tekankan di guru-guru SDN Gelang 2, monggo dikirimkan seluruh atau semua pembelajaran yang jenengan lakukan, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun videonya, silakan dibagikan kepada saya untuk diolah untuk mengisi sosial media milik sekolah. Jadi tujuannya sangat banyak sebenarnya. Mungkin ini sudah banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta, dan ini seringkali lupa dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri terutama. Ya, jadi mungkin sekolah negeri merasa bahwa sekolah tersebut sudah tidak membutuhkan branding lagi karena sudah mendapat, bisa dikatakan jatah lah ya, dari kedinasan bahwa ini sekolah negeri dan tidak mungkin sampai tidak mendapatkan murid. Nah, tapi dengan hal itu, sekarang kita bisa mengetahui bahwa sekolah-sekolah swasta sedang berlomba-lomba menampilkan sosial medianya, kegiatannya, seluruh kegiatannya itu membuat kita sebagai guru di sekolah negeri harusnya juga bergerak. Nah, ini nanti akan saya sampaikan atau akan saya tunjukkan sebuah platform pengeditan video yang sering kita lakukan di tim publikasi sekolah kita.
Ini aplikasinya bernama CapCut. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa mendengar dengan kata CapCut. Nah, aplikasi ini sebenarnya sangat ringan. Ini nanti akan kita tunjukkan dari share screen, ya. Ini adalah bentuk atau tampilan awal dari yang untuk di PC atau laptop. Jadi kita tim publikasi STN Gelang 2 atau Sedalamda biasa menggunakan platform ini dalam melakukan pengeditan video. Sebenarnya ini ada yang untuk akun profesional, tapi kita tidak menggunakan akun profesional dan isinya pun juga sudah bisa kita maksimalkan dengan baik. Oke, kita coba melakukan pengeditan. Nah, ini ketika kita tadi klik new project akan tampilannya seperti ini. Untuk memasukkan bahan video yang sudah kita siapkan, maka kita akan klik import. Kemudian kita cari di folder kita tentang video apa yang akan kita jadikan bahan. Nah, ini akan saya masukkan semua. Nah, tampilannya kan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan dari pengeditan sebuah video adalah pengeditan itu bukan kita merubah secara keseluruhan, tapi kita merubah dari video yang terlihat biasa-biasa saja menjadi lebih enak ketika dipandang atau ketika ditonton itu lebih enak dan cerita di dalam videonya juga. Oke, ini adalah beberapa ada 3 video yang akan kita coba jadikan satu dan saya nanti akan tunjukkan eh, beberapa item yang bisa kita gunakan untuk pengeditan video. Oke, kita masukkan dulu, kita tambahkan add to track. Ini akan berarti kita sedang memesan track ini ke pengeditan. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita memiliki video yang mungkin suaranya kurang bagus atau noise, bising dan lain sebagainya, itu kita bisa hilangkan suaranya. Kita menggunakan nanti suara dari audio yang tersedia di platform CapCut ini. Nah, contoh kita klik dulu ini klipnya, kita klik, kemudian kita lihat di sebelah kanan itu ada video, audio, speed, animation dan lain sebagainya. Kita klik yang audio. Ya, jadi kalau semisal panjenengan mau ada suaranya, ini dengan off-kan saja. Nah, setelah itu apa yang perlu kita tambahkan agar video ini lebih menarik? Nah, ini kita lihat dulu previewnya sebelum kita otak-atik. Nah, ini adalah bahan mentahnya. Kemudian sering saya lakukan untuk melakukan adalah bermain pada speed. Jadi kalau saya untuk mengajarkan bagaimana panjenengan ngedit yang bagus, ngedit yang indah, itu sebenarnya tidak ada di teori Bapak Ibu. Jadi itu sesuai dengan hati panjenengan sendiri. Karena setiap orang yang melakukan desain atau setiap orang yang melakukan pengeditan itu punya feel-nya masing-masing atau punya rasanya sendiri untuk melakukan sentuhan pada. Nah, saya akan melakukan pengeditan speed. Biasanya saya tidak menggunakan yang normal, kita akan menggunakan yang quick. Nah, ini bisa kita pilih. Nah, ini bisa kita pilih mau menggunakan yang mana. Ini bisa kita pilih. Saya biasanya menggunakan ini adalah setelah
daripada video yang sudah kita masukkan. Oke, baik, selanjutnya ketika kita tambahkan track baru, maaf, nggak muncul. Ya, tidak muncul dari tadi, Pak. Boleh Pak Afif di stop share dulu, kemudian di share screen kembali. Sudah muncul? Ya, terima kasih Pak Afif. Oke, baik, saya ulang dari sini ya. Oke, untuk melakukan import atau penambahan track di aplikasi CapCut yang ada di PC ataupun laptop, kita bisa melakukan klik import, kemudian ini akan masuk ke folder kita akan masukkan bahannya. Baik, karena tadi sudah saya masukkan, nanti akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk melakukan pengeditan, kita atau tombol tambah yang biru ini tadi, kemudian ini akan masuk ke bawah. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika panjenengan punya video yang tadi saya katakan mungkin suaranya bising atau sangat tidak enak didengarkan dan jenengan ingin menggantikan dengan suara musik, itu jenengan bisa off-kan suara video bahannya. Jenengan bisa lihat di bagian kanan pojok itu ada video, audio, speed, animation dan lain sebagainya. Jenengan klik yang audio, kemudian volumenya bahkan nol kan. Nah, ini nah, yang tadi saya sampaikan bahwa untuk pengeditan itu tidak bisa kita mengajarkan bagaimana mengedit yang indah, bagaimana mengedit yang baik. Itu akan kembali lagi kepada tingkat penasaran panjenengan untuk melakukan explore. Jadi, kalaupun kita kasih tahu itu hanya item-item apa yang akan kita gunakan untuk melakukan penambahan item teks mungkin, stiker mungkin, atau melakukan efek pada video dan transisinya. Jadi itu kemudian hal yang biasanya saya lakukan dalam pengeditan ada speed. Nah, speed ini untuk mengatur kecepatan video. Jadi kecepatan video bisa jenengan atur, bisa menggunakan yang normal atau menggunakan waktunya ini, atau bisa menggunakan kurva. Nah, ini template yang sudah disediakan oleh CapCut. Ini sangat memudahkan kita dalam mengedit. Oke, saya ambil yang montage. Apa? Kemudian di sini ada animation. Nah, ini bisa kita mungkin ya akan dari gelap. Nah, ketika outnya pun kita bisa kasih juga menggunakan fade out. Nah, nanti bisa kita gunakan di awal dan di akhir video ataupun dengan gerakan combo ini maksudnya gerakan antara dan out, gerakan salah bolak-balik. Contoh video ini.
Baik, karena saya sekali lagi tidak mau ada suaranya, saya hapuskan. Kemudian saya bermain di. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau panjenengan ingin menambahkan teks, tinggal klik item teks. Di sini sudah ada teks template. Ini cut Ya, tante, tapi ini nggak tahu, Bu. Ini ada yang profesional. ini kan besok, tapi ini kira-kira ono. Nah, kemudian saya menggunakan, biasanya menggunakan yang default. Contoh, seperti ini. Tinggal kita klik 2 kali, kita ubah sesuai tulisan apa yang ingin kita sampaikan. Misal, pramuka. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa edit fontnya. Font yang disediakan pun juga sangat banyak di CapCut ini, sehingga kita bisa leluasa untuk memilihnya. Tinggal kita pilih yang tidak ada tulisan Pro, Bapak Ibu. Nah, kita gunakan yang ini saja. Kemudian jenengan bisa atur selera ini. Di sini ada. Nah, ini kita bisa menggunakan model-model hurufnya atau warna di hurufnya. Ini sudah ada template-nya, atau kita menggunakan warna yang solid. Warna solid maksudnya hanya satu warna, tidak ada garis sampingnya dan sebagainya. Nah, ini menggunakan itu saja. Nih. Nah, tulisan ini tidak hanya diam. Jadi nanti kita akan pergerakan pada tulisannya. Kita klik video pramuka atau tulisannya ini, kemudian kita berikan di animasi juga. Jadi animasi videonya dan teksnya ada sendiri. Nah, ini juga banyak sekali yang sudah disiapkan oleh maka akan terjadi. Ini pun juga ada di awal dan di akhir. Kita bisa tambahkan kedua. Nah, kemudian yang sering kita jumpai adalah ketika kita menerima bahan, kita mengambil shoot, karena faktor pencahayaan yang kurang, kita bisa melakukan edit dengan menggunakan filter. Agar video dari berbagai klip yang kita edit ini terasa senada, maka kita harus menyamakan kontrasnya, mulai dari kecerahannya dan sebagainya. Itu kita samakan. Nah, kita bisa menggunakan template. Misal kita menggunakan nah, yang ini ada dan bila Bapak Ibu mendapatkan video atau bahan video yang tidak sama caranya atau kontrasnya, itu bisa jenengan edit di dalam CapCut ini juga. Jadi ada adjustment. Kemudian yang biasa dilakukan ini yang menarik, ada transisi. Nah, transisi juga banyak sekali. Jadi ada editor itu yang juga memainkan di transisinya. Ada yang memainkan di speed, ada yang bermain dengan latar musiknya. Jadi banyak sekali. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan audio. Kita coba tambahkan audionya. Nah, ini pun juga banyak sekali dengan klik yang musik. Mau tipe musiknya seperti apa? Ada dance, kemudian ini yang baru diluncurkan oleh CapCut, ada yang basicnya perjalanan, vlog, healing, rock, hangat, dan sebagainya. Sebagai contoh, setelah kita tambahkan,
kita atur agar musiknya sesuai dengan klip yang sudah kita siapkan. Nah, sebelum itu untuk menghapus atau misal ini klipnya kepanjangan, Bapak Ibu mau menghapus yang sisi bagian kanan, panjenengan bisa klik yang ini, yang di anak panah ini, atau klik huruf W pada keyboard. Nah, jadi jenengan klik dulu klipnya, kemudian jenengan klik huruf W. Misal itu untuk yang sebelah kanan. Atau untuk melakukan penghapusan yang sebelah kiri, panjenengan bisa klik dulu klipnya, kemudian huruf I yang jenengan klik. Oke, kita hapus yang sebelah kanan saja. Nah, ini pun juga bisa dilakukan pada musiknya. Setelah musik kita klik, kita bisa hapus bagian kanannya dengan menekan huruf W. Biasanya kalau menggunakan pemotongan musik, itu berhentinya tidak akan bagus atau kurang enak didengar. Kita akan melakukan fade out atau semakin pelan sebelum videonya selesai. Jadi contohnya seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu, kita lihat hasilnya akan terjadi seperti ini. Baik, itu adalah video yang baik menggunakan aplikasi CapCut. Kemudian langkah terakhirnya, jenengan bisa melakukan ekspor di item atas ini pojok kanan, itu ada item ekspor, jenengan klik, nanti bisa muncul ekspor untuk menyimpan video jenengan. Jadi Bapak Ibu yang ingin saya tekankan di sini, menggunakan platform editing apapun, panjenengan melakukan editing, itu sama saja sebenarnya. Panjenengan sukanya menggunakan aplikasi CapCut, aplikasi, bahkan di Canva pun itu sebenarnya sudah di backup untuk pengeditan video. Bahkan presentasi pun sekarang di Canva, seperti yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, Bu Nur Hafiza, itu semuanya sudah terbackup di Canva. Nah, jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan publish atau publikasi terhadap kegiatan sekolah yang sangat menarik seharusnya untuk ditontonkan di masyarakat luar. Dan selain itu, dengan kita mempublish, kita juga bisa memberikan contoh kepada guru-guru lain, guru-guru dari sekolah lain, dari daerah lain, tentang cara melakukan pembelajaran di sekolah kita agar bisa diterapkan di sekolah mereka. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk video pembelajaran. Jadi sini saya fokusnya adalah untuk melakukan topik kegiatan yang sudah dirancang sangat bagus seperti yang diciptakan oleh Bu Nur Hafiza. Tapi kalau kegiatannya tidak dipublish, itu akan sama saja, kalau menurut saya itu akan sama saja seperti kita tidak melakukan apa-apa. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau nanti ada yang tidak paham bisa panjenengan tanyakan ketika sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Afif. Boleh aplaus yang meriah Bapak dan Ibu untuk Bapak Muhammad Afif Ardiansyah yang telah membersamai kita
selama beberapa waktu tadi beliau menjelaskan tentang penggunaan aplikasi CapCut begitu ya untuk mengedit beragam video. Jadi tidak hanya video pembelajaran, tapi juga dijadikan sebagai sarana publikasi di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu kita yang sudah melebihi beberapa menit, boleh dipercepat untuk sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu silakan yang ingin bertanya boleh mengangkat tangan atau mengetikkan di kolom chat. Fungsinya tuh. Ya, disilakan untuk mengangkat tangan jika ada yang ingin ditanyakan. Dari Ibu Yulisnda. Ibu Yulisnda. Ibu Yulisnda ada di ruangan ini? Ya, sepertinya belum ada. Baik, Bapak Ibu adakah yang ingin menyampaikan pertanyaannya? Untuk sertifikat nanti akan kami tampilkan di akhir ya Bapak Ibu. Apakah dari Ibu dan Bapak peserta webinar ini ada yang ingin disampaikan, ada yang ditanyakan kepada kedua narasumber kita? Ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan mungkin saya sebentar menyapa Ibu Nur Hafiza. Ibu Nur Hafiza mungkin boleh unmute terlebih dahulu. Ya, Bu Fitri. Ya, Ibu Nur Hafiza tadi menyampaikan tentang media pembelajaran interaktif menggunakan Canva ya Bu Hafiza ya. Tadi ada beberapa teman yang sempat WA menyampaikan bahwa media yang disampaikan Bu Hafiz tadi menarik tapi terlalu cepat begitu ya Bu Hafiz. Mungkin suatu ketika nanti apakah Bu Hafiz berkenan untuk dari komunitas kita mengadakan kegiatan pelatihan begitu ya. Jadi nantinya teman-teman bisa mengikuti secara perlahan begitu mempraktikkan bersama-sama. Bagaimana Bu Hafiz? Baik, Bu Fitri. Iya, memang tadi sedikit cepat karena kita juga dikejar dengan waktu, nggih. Jadi kalau memang ingin mengadakan pelatihan, nggih, monggo kita bisa belajar pelan-pelan sampai menghasilkan suatu karya media pembelajaran interaktif, Bu Fitri. Insya Allah saling sharing, saling berbagi praktik baik. Begitu, Bu Fitri. Baik, terima kasih banyak Bu Hafiz. Kemudian ada satu pertanyaan terakhir ya untuk Pak Afif di kolom chat dari Ibu Dini. Apakah ketika kita mempublish Canva begitu, Canva mempublish di CapCut, apakah bisa memilih resolusi supaya tampilannya tidak pecah begitu Pak Afif? Oke, pertanyaan dari Budi ini tentang resolusi. Jadi untuk di CapCut, ketika kita melakukan ekspor, Bu, itu kita sudah disuguhkan, ada yang rekomendasi, atau mungkin jenengan bisa menggunakan resolusi yang jenengan inginkan. Itu sudah disediakan oleh CapCut. Jadi kita bisa mengatur resolusinya menjadi berapa, itu sesuai kebutuhan panjenengan, itu bisa. Jadi intinya adalah bisa kita melakukan penggantian resolusi di aplikasi CapCut. Baik, terima kasih Pak Afif. Saya rasa terjawab ya Bu Dini pertanyaannya. Baik Ibu dan Bapak narasumber yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih banyak mewakili segenap peserta webinar pada siang hari ini atas segala ilmu yang telah dibagikan pada siang hari ini. Semoga kita mendapatkan kesempatan kembali agar Ibu dan Bapak narasumber, baik Pak Afif maupun Bu Hafiz dapat berbagi kembali dan selalu sehat. Terima kasih Pak Afif dan Bu Hafiz. Oke, sama-sama, Bu Fitri. Baik Ibu dan Bapak, kita tiba di akhir sesi kita siang hari ini. Untuk itu, tadi yang sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu sekalian adalah link presensi ya Bapak Ibu. Saya sebagai moderator izin share screen terlebih dahulu. Baik, untuk presensi Bapak dan Ibu ada pada catatan di bawah ini. Jadi untuk presensi Ibu dan Bapak bisa mengakses pada tautan yang sudah kami sediakan. Karena jumlah peserta webinar terakhir tadi mencapai 1.000 orang, jadi kami membagi 2 tautan untuk presensi. Jadi Bapak dan Ibu peserta bisa memilih menggunakan link presensi pertama ataupun link presensi kedua. Dengan mengetik bit.ly sedalamda 3 atau di bit.ly sedalamda 4. Jadi
Untuk presensi cukup 1 kali ya Bapak Ibu, boleh memilih tautan yang atas ataukah yang bawah. Kemudian satu alamat email hanya bisa mengisi 1 kali presensi, jadi dipastikan pengisiannya benar. Kemudian sertifikat akan otomatis dikirim pada email yang dimasukkan dalam Gform. Jadi pastikan penulisan email benar. Jika ada kesalahan dalam penulisan, maka sertifikat Bapak dan Ibu tidak dapat masuk begitu. Tautan sertifikat akan kami tutup pada pukul 20.00 WIB hari ini 15 Januari 2024. Sehingga nanti setelah kegiatan ini Bapak dan Ibu bisa melakukan pengisian presensi segera. Jika Bapak Ibu sudah merasa mengisi presensi namun tidak mendapatkan email, maka Bapak dan Ibu bisa menghubungi admin kami yaitu Bu Febri di nomor 0822 344 30487. Kemudian untuk materi webinar dari komunitas belajar Sedalamda di siang hari ini dapat Bapak Ibu akses pada tautan bit.ly/Sedalamda 5. Baik, boleh di screenshot terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, jika sudah saya akan stop share terlebih dahulu. Ya, sebelum saya menutup kegiatan webinar komunitas belajar Sedalamda pada siang hari ini, pertama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pembina Komunitas Belajar Sedalamda, juga kepada kedua narasumber yang luar biasa hari ini, kepada segenap Dewan Guru SDN Gelam 2 yang senantiasa bersemangat dalam belajar, juga terima kasih kami haturkan kepada seluruh peserta webinar Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Agar segala kegiatan yang kita lakukan beberapa waktu kebelakang dapat bernilai ibadah bagi kita semua Bapak dan Ibu, marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan doa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kami sampaikan Bapak Ibu. Sampai jumpa pada kegiatan webinar komunitas belajar Sedalamda di bagian kedua. Salam sehat selalu, salam dan bahagia. Saya moderator maaf apabila dalam membersamai Bapak Ibu beberapa jam ke belakang ada kekurangan dari saya dan juga rekan-rekan dari komunitas belajar Sedalamda. Tetap semangat bergerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.